Bupati korupsi, kiai korupsi. Bupati nyolong, kiai lebih nyolong. Ya duit solawat dicolong terus. Sama kiai yang beres. Ini gondrong bagaimana kali ini? Jangan diikutin saya aja. Saya udah terlalu banyak yang benci. Orang-orang pada benci sama saya. Saya tahu kiai-kiai benci sama saya. Tapi hatinya kagak. Bener, lillahi ta'ala saya benci. Saya tahu sama kiai-kiai benci sama saya. Hatinya kagak. Cuma zahirnya aja. Karena apa? Nah itu rahasia. Rahasia. Diri saya nggak bisa bahasa Melayu. Bahasa Sunda aja ya. Kagak sih bahasa Sunda? Kagak. Betawi. Campur-campur. Masya Allah. Tapi memang saya diusahakan tidak akrab. Dulu saya akrab bahasa Melayu. Terus saya diundang ke Jakarta di depan gereja. Diundang lagi, wah. Pas saya diundang sama Pak Ismet di situ, geliat di saya. Pak Ismet ngundang saya, kalau dia nggak ngasih uang nggak apa-apa. Tapi mana ada bupati nggak ngasih uang ya kan? Kalau di kota kan seneng dikasih bupati. Ini keblon. Kalau sering ngasih uang ke pemerintah blon aja. Ya ini saya mah tumbal juga udah pada benci sekalian benci dan apa-apa. Yang penting orang sini blon berarti. Kalau kiainya begitu blon terus muridnya itu tadi sama-sama blon. Iya berarti saya malam ini hadir dengan orang-orang blon. Ya, jangan. Kawan ini kayaknya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita simak salah satu ayat enak. Di gondong nggak usah yang kejam nggak usah. Nggak usah keras-keras, yang enak juga belum mau. Potongannya kan sudah saya lihat. Potongan kredit semua ini. Lain kan potongan kredit ternyata juga. Makanya saya tadi baca Yasin keras, biasanya nggak pernah keras. Nggak pernah saya baca keras karena ada sentilan ke hati saya kasih. Saya kenapa? Orangnya belum doon. Udah saya kerasin dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus sholihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wallahu a'lamu bimuradi. Orang-orang yang beriman seperti kita, artinya percaya penuh bahwa Tuhan itu Allah yang menciptakan langit, bumi serta isinya. Iman kepada Rasulullah, Rasul terakhir ialah junjungan alam yang kita imani, kanjeng Nabi kita, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping iman wa amilus sholihat, beramal soleh, mengikuti aturan-aturan syariat. Artinya itu terkait kepada syariat. Kata syariat wajib ya lakukan, kata syariat haram enggak, kata syariat sunnah kalau mau dilakukan, kata syariat makruh enggak, kata syariat mubah ya mau gak mau dah, maksudnya silakan aja, kalau mau silakan, kalau juga nggak apa-apa, itu syariat. Dia mengikuti aturan itu wa'amilus sholihat, nggak tanggung-tanggung, cuma segitu doang. Allah memberi imbalannya, ulaika ashabul jannah, orang itu ahli surga.
Orang yang iman kepada Allah, iman kepada Kangjeng Rasulullah, mengikuti aturan syariat Kangjeng Nabi kita, sholat, puasa, zakat, haji, mati surga. Enak kan? Enak gak? Ini surga. Makanya tadi saya mau surga nih. Enak. Ditambah lagi, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Aku tidak beratkan untuk melaksanakan syariat tersebut kecuali sekemampuannya. Sholat mampu berdiri, nggak mampu duduk. Nggak mampu duduk juga tiduran, nggak mampu tiduran kedip-kedipan aja. Nggak mampu kedip-kedipan kubur dah. Habis. Enak ya Allah ya Rabbi. Jadi nggak usah susah-susah, nggak usah puasa selain Ramadan, nggak usah. Kalau mau aja silakan, nggak mau nggak apa-apa. Yang penting Ramadan. Zakat kalau yang mampu, zakat nggak mampu juga nggak apa-apa. Yang penting sholat nggak usah pakai sunah-sunah. Yang fardunya aja zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, nggak usah pakai qobliyah, nggak usah pakai ba'diyah, nggak usah pakai rawatib. Pokoknya asal sholat. Yang fardu yang 5 Ramadan, puasa, zakat, nanti kalau mampu, kalau nisab, haji juga kalau nisab, mati surga. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Enak perasaan. Perasaan adem. Kayak mau ke surga cepetan gitu perasaan. Besok mau ke surga dah. Masya Allah. Itu ada bahasa la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan kecuali sekemampuan kita. Gak mampu ya gak usah. Pokoknya yang mampu aja lah. Masya Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat afiat, dan nikmat mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belok dikit ketika kredit diharamkan ikut kita. Mulai kena soda agak jauh dikit. Nah, jauh dikit. Insyaallah. Ketika uang pajak itu kemudian ada di pemerintah, di bupati, di gubernur, kiai makan agak jauh. Oh beneran itu. Kiai jauh, saya yakin jauh ya. Insyaallah. Jangan yakinin dekat itu kiai mah kiai aja. Udang-udangnya mau gede. Waduh. Nih emang ke surga pakai udang-udang. Iya kan? Masya Allah. Kalau nggak punya keyakinan begitu kiai bangkrut. Kiai bangkrut. Muridnya kagak. Saya jangan dikira bahwa saya semau saya bilang gitu supaya tidak benci. Imam Ghazali mengatakan kalau kita sholat, kita ibadah kepada Allah harus bersih, mulai dari badan kita, kemudian baju kita, pakaian kita, tempat kita bersih dari najis, harus itu. Kemudian bersih dari hadas kecil atau besar, baru kita punya hadas besar mandi dulu. Kita punya hadas kecil wudu, bersihkan badan kita dari najis, bersihkan pakaian kita dari najis, bersihkan tempat sholat kita dari najis. Barulah menurut fikih sah sholat kita kalau sesuai dengan syarat dan rukun. Itu cuma pandangan ini. Kata Imam Ghazali, kalau cuma pandangan ini mah gampang. Maka orang kalau selalu memandang dengan mata ini tertipu. Ada orang tidak pernah sholat, jarang sholatnya. Kemudian dia mau ke rumah kiai, beli baju koko putih, kainnya putih, sorbannya putih, sendalnya putih. Wah, dianggap suci kan? Bahkan ada yang pakai jubah segala. Sorbannya juga 3 loh. Masya Allah. Di sini, yang satu sini, yang satu sini. Waduh, Masya Allah. Luar biasa. Ini berarti kan pakaian kiai bareng dia dengan temennya. Dianggap sama yang nggak tahu kan kiai. Iya. Berarti kan ada tokoh kiai kan,
Ada tokonya. Gampang sebenarnya. Gampang. Makanya kita banyak tertipu oleh kiai. Ketika pelawak jadi kiai kita tertipu. Ketika bintang film jadi kiai kita tertipu. Cari kiai yang beneran itu kan susah. Susah. Sebab itu tadi kata Imam Ghazali, kalau cuma sekedar zahir aja mah gampang. Tetapi bener enggak hatinya menuju Allah? Kalau benar dia menuju Allah harus dibersihkan dari najis. Mengapa kalau badan kita ada najisnya kita segera, kita cepat-cepat membersihkan. Pakaian kita sedikit saja ada najis, ada darah, kita segera dan cepat membersihkannya. Malu kita kalau mau kemana-mana, apalagi kalau mau kumpul-kumpul, kemudian ada najisnya, ada teh ayam misalnya, malu kita. Tetapi hati ada ujub, hati ada takabur, hati ada hubul mal, hati ada hubul jah. Kok nggak malu sama Allah? Sholatnya kan nggak diterima. Nah inilah yang nggak pernah diperbaiki oleh para kiai. Khususnya para kiai, umumnya masyarakat biasa. Kalau kiainya aja nggak pernah membersihkan, apalagi masyarakat. Makanya kelihatannya itu misalnya. Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi, belajarlah membersihkan batin supaya mantap. Kalau Kanjeng Nabi mengatakan qurratu aini fi shalah, ketika aku sholat senang, tentrem, enak. Kanjeng Nabi mengatakan sholat itu enak. Kemudian coba lari ke diri kita, kapan kita punya enak dalam sholat? Nggak pernah enak kita sholat. Sholat itu masih dipaksa-paksa. Kalau ada orang tua, anak-anak mau sholat. Murid kalau ada guru mau sholat. Anak buah kalau ada bos mau sholat. Bos kalau ada anak buah baru mau sholat. Iya, kiai kalau ada murid sholatnya lama banget. Wow, berdirinya lama. Kagak ada murid, ya Allah, pacek. Itu ada itu. Mana itu? Ini soalnya jodoh. KTP-nya gondrong juga. Gondrong-gondrong juga itu. Hati-hati, ya Allah ya Rabbi. Susah. Makanya alhamdulillah di tahun ini saya kedatangan guru-guru besar dari luar negeri, pertama dari Irak, kemudian dari Palestina, kemudian dari India, tadi dari Turki. Godong nggak tahu. Insya Allah dihaji. Masya Allah. Rezeki atau gimana sama sama kita, tapi ketika kita rezeki ngobrol tentang batinnya, Masya Allah sulit untuk diikuti, ditemuinya aja sulit. Kita mah kalau cerita orang-orang hebat, satu aja kita ambil contoh Buya Cidahu, siapa yang bisa ikuti? Anaknya aja kagak bisa. Apalagi kita ini lagi cerita umum aja, padahal mah itu ada aja. Dan caranya yang beda-beda. Begitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, kembali lagi ada kiai cerita tentang ayat tadi bahwa orang yang iman beramal soleh mati dia surga. Cuman tetap ketika masuk kubur ditanya sama malaikat, tetap ditanya. Nabi saja ditanya, wali saja ditanya, ulama ditanya, apalagi RT. Bagus banget tanahnya. Kita dari emas tanahnya. Ya Allah. Ya pertanyaannya itu tadi dari Kanjeng Nabi, yaman rabbuka wa man nabiyuka dan seterusnya. Ini cerita dikit. Ada orang ngedengerin kiai cerita itu, dia ingkar. Wah, masa dikubur sampai ditanya begitu kok belum ada orang yang pulang dari kuburan cerita itu.
satu aja dari zaman kaki Nabi Adam, satu aja cerita dari kuburan bahwa benar-benar di kubur ditanya. Gua percaya karena nggak pernah ada yang balik lagi, kagak percaya gua benar. Gagal lah pokoknya mah udah. Mau cuma nanti aja udah nggak percaya lah. Ya udah itu kepercayaan masing-masing kan susah. Kita percaya bahwa Allah itu Tuhan. Kristen mah kagak, Yahudi mah kagak. Kita percaya kaki Nabi Muhammad itu Rasulullah. Yang lain-lain kagak, kepercayaan mah susah. Makanya biarin aja dia sama dia, kita sama kita. Kita terus aja dakwah. Dia juga dakwah terus. Jangan pakai main gontok-gontokan. Sebab yang memberi hidayah kan Allah, bukan Rasul, bukan wali, bukan ulama. Kita sekedar ngajak, kalau mau, nggak mau ya udah. Jangan orang kafir, orang kampung kita aja kita ajakin, kalau mau ya nggak mau nggak usah marah-marah. Sebab apa? Sebab kitanya masih bau. Kitanya masih bau. Saya lanjutkan dikit. Kata Imam Ghazali, kalau badan kita penuh najis, badan kita kotor, ketika kita bareng-bareng dengan manusia, orang lain pada begini, kok apa ya? Kira-kira kok ada yang gak sedap ini? Orang enak. Makanya Jumatan disunahkan mandi dulu, kemudian pakai minyak wangi supaya nyaman di dalam masjid baca Quran atau sholawat kan nyaman. Ketika ada seseorang yang lain baunya, orang itu gak enak baca sholawatnya. Buat tadi baca sholawat berapa ya? 11 apa 7 sih? Oh berapa? Ya kata dia ini gak enak nih temen yang di pinggir. Waduh, habis pindahin bang kayaknya gak mandi lagi. Halo. Ini zahir. Ente jangan kaget, soal batin lebih dahsyat dari itu. Jangan dikira batin tidak lebih dahsyat dari zahir. Zahir mah kelihatan, batin tidak kelihatan, tapi efek dan dampaknya lebih besar dari zahir. Ketika kita punya ilmu, dititipi ilmu oleh Allah, orang sekitarnya kok tidak mau sih ngaji sama kita, batinnya najis. Batinnya najis, mana mau orang menghisap najis, dekat aja, kayaknya najis. Ngaji juga kayak itu, kan dulu. Bau apa sih? Bau bupati kayaknya. Oh kagak itu mah kiai yang lain-lain. Ini kita ngaji ke sana. Bentar. Bawa wali kota. Yang bertahu terbicara. Saya isep dulu. Mau kreditan. Masya. Ya. Tar. Enggak ada kredit. Bupati juga kagak pernah memberi. Kalau memberi sih terima, kan nggak pernah diberi. Jadi dia kredit kagak, di pemerintah juga kagak, di partai juga kagak. Oh ada takabur, bau, isepnya bau, sama hidung batin, kagak. Kalau mau ngaji, jangan salahkan orang sekitar tidak mau ngaji. Jangan marah-marah kalau orang sekitar tidak mau mendengarkan. Sebab apa? Najis. Sebagaimana zahir kalau najis, kalau bau orang juga nggak mau dekat. Sama batin juga kalau najis orang lain nggak mau. Kita punya amil saja kayak Ki Sukra. Mana Ki Sukra? Hotel. Dia cuma punya amil, narkib. Tapi orang dari mana-mana datang. Padahal selain dia juga banyak yang bisa ngaji amil. Tapi kenapa orang pada memburu ke sana? Batinnya wangi. Fatul Mu'in bukan apa bucu saja yang bisa, kiai-kiai lain juga bisa. Tetapi kenapa kau pada memburunya ke sana? Batinnya wangi. Kenapa sih di sana diaji terus orang pada datang dari mana-mana? Batinnya wangi. Padahal gua juga taksir bisa. Fatul Mu'in udah habis berapa kali tuh? Berapa tahun gua? Bahkan Fatul Mu'in ada yang hilang, ada yang dijual, banyak bener. Iya, tapi kok nggak pada mau aja sama gua, batinnya bau bentak. Masya Allah. Nah, sebagaimana zahir kalau najis orang tidak mau dengar, sama batin pun kalau najis, ya hubul mal, kemudian takabur, ya ujub, ya riya. Maksudnya sering kita dengar itu. Sering dari ulama, apalagi kalau lagi kita ngaji, sering banget, tapi prakteknya susah banget.
prakteknya masya Allah luar biasa susah, makanya harus tapak. Makanya malam ini saya kumpul-kumpul sama orang pertapa itu demen saya. Jadi kan harus kelihatan tapak semua nih. Kelihatannya. Apakah suka ngeyangin perut, kurang makan. Kembali lagi tadi cerita orang yang ingkar terhadap pertanyaan kubur. Nah, satu ketika di kampung itu ada yang meninggal di kuburan. Pas gali kuburan, selesai hujan, ditutupi atasnya supaya air tidak tergenang di dalam kuburan tersebut. Yang dari kuburan pada pinggir ke rumah tetangga. Orang tadi, orang yang ingkar terhadap pertanyaan kubur, dia berangkat dari rumahnya bawa kancing, mau mancing dia. Pas di situ kehujanan, dia tuh tengok, ini ada tenda, kata dia. ada kuburan. Nah kebetulan pas dilihat, oh ini mah kuburan, rupanya nggak apa-apa lah, yang penting gua nggak kehujanan kan gitu. Masuk ke kuburan ini aja enak juga kata dia. Kadang di sini nggak kehujanan, mantap nih. Emang Tuhan udah ngatur kali. Masya Allah. Ya tetap sama Tuhan juga deh. Iya. Enak bener pasti nggak ada di dalam. Masya Allah, nggak lama malaikat datang. Malaikat munkar nakir. Mana buka? Paket dia. Orang nggak buka, akhirnya lebih kaget lagi. Mungkin getar-getar beneran dia. Walau kita bukan, cuma dia memberanikan diri karena dia belum mati. Malaikat, maaf, saya belum mati. Kau belum mati? Ya, mohon maaf dah kalau mati. Malaikat gue kira udah mati lu. Atas kayaknya. Dia bangun lari ke rumah. Lari ke rumah mandi, ya udah mandi pancinya, wah dia padahal dirusak sama dia. Istrinya ngeliatin. Kenapa sih itu panci dirusak begitu? Gua udahan mancing, gua udahan nonton TV, gua udahan kredit, gua udahan kenapa? Gua mau ibadah aja sama Tuhan. Kok ada apa sih bang jadi begini bang? Dengerin dulu, gua mau sholat dulu. Takut ya. Sholat 1 hari 2 hari nggak bisa ditanya sama istrinya. Ngeriung aktif, baca Yasin aktif dan lain sebagainya. Oh, kalau udah ngaji udah duluan aja. Malah guru yang lambat ya pentung. Malu kata guru baru sekarang aja. Begitu udah seminggu baru dia cerita sama istrinya. Apa sih bang, kok jadi perubahannya drastis sana? Gue nggak tahu. Gua kan ditanya mereka mengerti. Kata istri kan udah mati aja bang. Gua mau mancing kehujanan. Ya dia kan gua cari-cari tempat buat teduh. Ternyata ada saung. Gua ke situ ternyata kuburan. Gua masuk kuburan enak bener, udah lama bener. Malaikat munkar nakir aja gua percaya dah bahwa di kuburan itu bener-bener ditanya. Gua sendiri ditanya. Udah sekarang gua mau ceramah di mana aja. Bahwa bener di kubur itu ditanya. Gua sendiri yang ditanya. Tapi juga gua belum mati. Jadi Ustaz ya dah. Benar-benar takwa, tobat, benar-benar kepada Allah. Nah, ya digotongkan situ. Biasa dimasuki. Kubur rapi. Rapi, makin pulang. Malaikat ke situ lagi. Malaikat gilir mudi, gilir duduk begini. Malaikat gak mau tanya gua sih. Tadi udah tadi. Malaikat kau nanya. 1 kali, lewat 2 kali, lewat 3 kali tanya malaikat, kok saya nggak ditanya? Wah, lu belum mati loh. Penting kok lu. Ya Allah, ya Rabbi. Panjang ceritanya, saya juga lupa di kitab apa itu cerita yang jelas bahwa seseorang yang ingkar terhadap pertanyaan munkar nakir ternyata dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hidayah sudah masuk,
banyak ceritanya tentang Paus Paulus masuk Islam, Paus Yohanes Paulus pun masuk Islam di akhir, Menikes pun masuk Islam, kemudian penyanyi-penyanyi ternama termasuk Michael Jackson masuk Islam, kemudian Lady Day masuk Islam, dan saat ini yang pada masuk Islam di Amerika bukan sedikit. Sepulangnya dari Irak, sepulangnya dari Irak ada gereja yang dibuat masjid, ada rumah mewah yang dibuat masjid, yang gak bisa ditahan saking banyak yang masuk Islam. Cuma tidak boleh diekspos aja. Ini hidayah. Satu sisi dia sedang menggempur Islam di berbagai negara terutama Timur Tengah, yang rencananya nanti Amerika dengan Yahudinya masuk Yaman, setelah Yaman nanti ke Indonesia, setelah Indonesia Malaysia, nanti ke Indonesia, setelah Yaman ke Indonesia. Makanya ISIS sudah masuk ke Indonesia itu bukan ngomong beneran, masuk ke Indonesia. Yang paling duluan diumput gondrong. Parah nih. Makanya udah siap-siap dah. Emang kenapa gondrong dulu? Kiai yang pada bener. Tahun lagi dong ngapa kok? Iya Allah. Saya Kiai kemana? Sebab saya itu dulu kan temennya bukan dulu sekarang. Artinya Haji Sarwani Nusantara Cilongok, saya sering diajak ke sini. Terus saya sering ngobrol dengan orang-orang. Benar saya ngobrol sama orang-orang tua itu tuh orang yang aktif-aktif yang warawali itu kesininya, terus ngobrol, tanya soal speaker, saya jelasin dikit, paham. Terus sampai ke sini sering waktu saya pesantren di Bandung sama di Sarwani, pesantren ngaji itu Bukhari sama Muslim hadis. Tapi konon menurut cerita Bukharinya di Sarwani bilang, Ji, mana itu Bukharinya Ji? Dijual ya? Ya Allah ya Rabbi. Nah itu saya sering ngobrol. Luar biasa. Menurut saya sulit untuk mencari gantinya seperti beliau. Bukan dari ilmunya sama. Muntada ropa dari dia, dari kiai manapun ropa. Khobar juga ropa, ya ropa. Pahil ropa, maupun nasab ya nasab. Rukun sholat 13 paling minim. Di kiai lain, di dia juga 13. Rukun wudhu ya sama-sama 6. Sama ilmunya, tetapi pemakaiannya yang lain. Sulit kita cari gantinya. Nah, jadi saya tertarik dengan Kiai Mukti itu ketika saya ngobrol. Makanya saya suka mengembalikan obrolan dia kepada dia lagi. Waktu kemarin dia sakit, merindukan saya sebetulnya ingat. Makanya saya melayat ke sini. Kayaknya saking gilanya. Itu Ki Mukti itu, Masya Allah, jadi sehat. Yang tadinya berbaring duduk, mulai berdiri lagi. Tadinya mau saya ajak balap-balap. Saking sehat tuh kali tadi gilanya, Masya Allah, kayak yang sehat aja. Saya cerita dikit, ngobrol dikit, saya kembalikan bahasa dia. Nah itulah luar biasa Ki Mukti, bukan memuji soal ilmunya tapi kewaroannya. Terus kalau ngobrol ke Cilongok, nanyanya soal alamat usaha, soal tentang kerusakan akhlak manusia. Dia bilang, nanti bagaimana kali dia ngapa di gondrong tuh kayaknya model begini. Wah gak usah bingung Kiai, kata saya. Kiai aja dah udah sini Kiai, anak-anak mau biarin dah. Bukan begitu, kayaknya gak pada beres. Iya tuh, gak ada yang beres kalau Kiai. Udah, Kiai jangan ikut-ikutan gak beres, kata saya. Udah Kiai begini aja. Ketawa dia juga. Padahal dia susah ketawa, maksudnya suka ketawa juga. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari ayat yang tadi kesananya ada bahasa risu panjang. Kerja rusurobika terus. Jadi manusia itu oleh Allah diberi dua, satu tempat di surga, kedua tempat di neraka.
setiap manusia. Haji Supeding punya dua dia, tinggal milih sendiri dah. Di surga ada, di neraka ada. Jadi tinggal milih kita mau kemana Haji Supeding terserah. Tapi kalau yang saya lihat kayaknya demenan neraka dia. Saya suka memperhatikan perjalanan hidup manusia, karena dia yang suka sering sama saya perhatikan, oh berarti lebih demen neraka. Saya kalau dagang karung misalnya nih, ada dia kan pedagang karung ini, bos karung, berarti nggak pernah punya uang. Jadi kalau pesenannya misalnya karung goni plat merah dicampur dengan hijau, saya mau bercampur, wow, semua nanti sama aja. Kan ada neraka kan ini. Tinggal memilih aja. Kita memaksakan keluar dari syariat berarti sedang memilih neraka. Kita sedang melaksanakan haram berarti sedang memilih neraka. Siapapun pemerintah sekarang itu tidak pernah mentolerir, tidak pernah melihat tentang syariat, sedang memilih neraka. Masyarakat yang tidak pakai syariat padahal dia sudah tahu tentang syariat, tidak keluar dari syariat, sedang memilih neraka. Itu untuk orang lain. Introspeksi buat kita sendiri. Menurut Sunda makin ayah ini sih pas surga pakai neraka iya. Nah, sekarang mau tanya, kalau bapak-bapak lagi riwayat di rumah terus lihat TV itu sekarang milih surga apa neraka? Neraka. Kan lebih pintar kan? Iya. Tapi kan terus kan? Emang belum udah tahu dia itu neraka terus aja. Nah, masya Allah. Iya, orang-orang gitu. Ketemu sepi amat coba radio. Orang-orang memang hobinya dangdut. Waduh. Dangdut 9,9 dangdut. Nah, kalau lagi dengerin dangdut berarti lagi milih surga atau neraka sih? Dengerin terus apa kabar sih? Ya Allah, ya Rabbi. Tidak begitu aja. Makanya saya suka apa namanya suka aneh. Kita silaturahim ke kiai kita. Assalamualaikum. Di depan kagak ada. Ibu samping, waalaikum. Kagak ada juga. Ibu dapur, waalaikum. Anaknya, waalaikumsalam. Abah, bapak ada? Ada. Ngapain? Nonton bola. Murid ziarah ke guru lagi nonton bola. Mending dimakan rumahnya. Rumah guru begitu ngapain? Apaan? Kiai mana itu? Kiainya beneran ini saya ada temen katanya. Aduh, nonton bola kayak gimana? Berjamaah nih. Oh, nanya lagi muridnya itu mana sih dari mana yang main? Oh ini Brazil, Brazil. Main sama mana Brazil? Ngomong atuh lu. Masya Allah, setiap manusia diberi dua tempat, satu di surga, yang satu di neraka. Ketika kita memilih surga, Allah mengabulkan ke surga dia. Ketika nanti dia ke surga, maka tempat dia yang di neraka tadi, dia ditanya, Dipending, ya, malaikat yang nanya, Dipending kan dulu ini milihnya surga. Iya, jadi sekarang menurut Allah di surga. Ini ada dulu. Coba ini enggak ini putusin. Ntar ini lagi rekam itu suara. Nah, ini tempat